Perkaranya sebenarnya sederhana. Harusnya ada pembanding. Yang pembanding itu harus memenuhi unsur atau syarat apple to apple, bukan apple to singkong. Ijazah asli dari saksi dibandingkan ijazah Jokowi yang kopian. Ini ke apple to apple, ini apple to singkong. Kalau memang ingin membuktikan bahwa ijazah Jokowi sama dengan ijazah asli yang dimiliki Mahmud Nurwindu, hadirkan aslinya, baru bisa memberikan kesimpulan Bambang Tribun. Jadi poin penting dari persidangan ini ada beberapa. Satu, ini saksi yang ke-21 orang. Kalau fakta orang yang ke-17. Yang ahli sudah 4. Ahli agama, ahli pidana, ahli bahasa, ahli sosiologi. Nanti yang habis ini ahli IT. Jadi 5 saksi. Ahli 17 saksi fakta. Kesemuanya kita semua sudah lihat tadi. Jangankan mereka, jaksanya sendiri tidak punya ijazah asli Jokowi. Lalu logikanya apa yang mau dituntut? Tadi Saudara Ahmad sudah sangat jelas. Kalau kita atau khususnya Gus Dur dituduh memberikan berita bohong, berita benarnya mana? Kan gitu. Berita benarnya harusnya ada ijazah asli. Yang kedua, tadi saksi berjanji bahkan menyampaikannya akan disampaikan ke Jokowi supaya mendatangkan. Tapi ditanya kapan nggak tahu. Bohong lagi ya. Ya, bohong. Nggak mungkin. Dan itu jangan bukan cuma tadi. Beberapa saksi yang dulu 2 orang saya tanya juga mau nggak bantu. Mau sampai sekarang nggak dibawa-bawa, nggak dibawa-bawa. Bahkan wakil ketua OSIS-nya janji mau nemuin Jokowi akan minta supaya ijazah aslinya. Sampai sekarang nggak ada. Bohong. Jaksa pun nggak punya tadi. Jelas ya, jaksa. Kalau punya ya tinggal ditunjukin aja Pak. Ya, rampung. Selesai. Urusan selesai. Dalam konstruk hukum ini namanya ada perintangan. Jadi yang merintangi seperti ini justru adalah Jokowi. Kan sidang ini punya azas cepat, sederhana, murah. Nah, dengan Jokowi tidak pernah bawa ke sini atau tidak nyuruh orang bawa ke sini jasa aslinya, dialah yang merintangi, dia yang bikin lambat, dia yang bikin susah, dia yang bikin mahal sidang ini. Kita harusnya nggak keluar ongkos ke sini, jadi keluar ongkos. Betul. Jadi ini merugikan. Oleh karena itu, himbauan saya sebagai penasihat hukum, sudi kiranya Jokowi, saya hormati dan kita hormati karena dia suka atau tidak ya Presiden Republik Indonesia. Tetapi sampai detik ini Anda tidak menunjukkan jati dirinya tentang ijazah aslinya, Anda telah merendahkan diri Anda sendiri. Oleh karena itu jangan salahkan orang kalau Anda sendiri aja merendahkan diri sendiri, apalagi kita orang. Betul. Oleh karena itulah Kandang Jawara, FPI, siapa saja komunitasnya, tolong selalu bersuara. Ya. Siap. Karena logika hukuman mati Sambo itu karena banyak rakyat bersuara untuk pantas dihukum mati. Nah, sekarang saya minta kalian sebagai rakyat dan kita semuanya untuk menuju kebenaran ini, bersuaralah, cerewetlah untuk selalu bicara ini nggak benernya adalah Jokowi. Ya memang. Ya, tolong. Nah, kalau kita sudah cerewet, anggota DPR cicing wae. Diam saja. Tidak memanggil Jokowi, padahal DPR punya hak memanggil. MPR juga demikian. Maka kita pastikan mereka itu semuanya bagian dari orang-orang yang kadzab. Orang-orang yang bohong, orang-orang yang tidak mau menegakkan kebenaran di negeri ini. Oleh karena itu, ada saatnya nanti Kandang Jawara, FPI dan semuanya yang terlibat untuk kebersamaan ini
harus berbuat sesuatu. Siap. Namanya pengadilan rakyat. Amin. Allahu Akbar. Kalau pengadilan akhirat udah pasti ada. Ya. Tapi pengadilan rakyat ini siapa? Kalau kalian juga cicing wae ya udah. Jangan digugurkan karena sama kita dong. Kita punya kewajiban tetap. Allahu Akbar. Tidak mungkin kita masuk surga kalau nggak jihad. Amin. Itu Allahu Ali Akbar. Imran ayat Amin. 142. Berarti Ali Imran 142. An hasibtum an tadkhulul jannah. Kamu kira kamu masuk surga sebelum jihad. Inilah jihad di depan mata. Amin. Karena kalau ini terbukti Jokowi tidak punya ijazahnya atau ijazahnya asli, dia tumbang jadi presiden. Amin. 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 Logika hukum bukan kebencian. Kenapa? Karena ijazah itu alat untuk pencapresan, dibutuhkan ijazahnya. Syarat namanya. Nah, dia tidak memenuhi syarat, ya copot dong. Meskipun yang copot bukan pengadilan, tapi MPR, DPR bersidang untuk mencopotnya. Saya kira demikian. Semoga jelas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkaranya sebenarnya sederhana. Harusnya ada pembanding. Yang pembanding itu harus memenuhi unsur atau syarat apple to apple, bukan apple to singkong. Kayak tadi Ijazah asli dari saksi dibandingkan ijazah Jokowi yang kopian. Ini gak apple to apple, ini apple to singkong. Kalau memang ingin membuktikan bahwa ijazah Jokowi sama dengan ijazah asli yang dimiliki Mahmud Nurwindu, hadirkan aslinya, baru bisa memberikan kesimpulan Bambang Tri bohong. Karena sudah ada ijazah asli dan ijazah asli dibandingkan dengan kawannya Jokowi yang mengaku kawannya. Saya sebut sementara yang mengaku kawannya Jokowi bahwa ijazah asli juga. Sepanjang ijazah asli ini tidak dibandingkan apple to apple, maka saya tegaskan seluruh keterangan dari temannya, gurunya, kenalannya, teman mancing, teman apa dulu ya, perokok, tidak bernilai secara hukum. Allahu Akbar. Sekali lagi, tidak bernilai secara hukum karena tidak bisa menjadi dasar untuk membuktikan keaslian ijazah Jokowi. Dan tidak di pengadilan. Ya, yang kedua, saya tadi sudah yakin ini saksi nggak melihat ijazah itu gitu loh. Dan terbukti saksi juga tidak melihat gitu. Bagaimana mungkin orang mau membuktikan keaslian ijazah orang lain sementara dia tidak melihat gitu loh. Apa ini punya indera ketujuh atau indera kesembilan atau indera Kenzo ya yang penipu juga gitu loh. Kasap mata. Ini yang harusnya menjadi dasar saudara jaksa, datangkan dong saksi yang agak berkualitas gitu loh. Yang biar kita agak peras keringatnya agak berat gitu loh untuk bertanya ya. Ini malah saksinya nggak berkualitas, jadi saya tadi ini tidak tahu, lupa, tidak tahu, angel teman tuturannya gitu, angel ya, lah ya tidak menjawab angel teman tuturannya. Nah kalau kualitas saksi itu angel seperti ini, nah bagaimana hakim nanti bisa memvonis ini menjadi pidana? Makanya saya beri satu kesimpulan, kalau sampai ya ada vonis terhadap Gus Nur maupun Bambang Tri yang vonis itu memberikan sanksi pidana meskipun hanya 1 hari, jelas ini vonis yang angel sekali dipahami oleh kita. Bagaimana mungkin satu kebohongan dibuktikan dengan ijazah yang palsu ya, dengan kopian gitu loh. Bagaimana mungkin ada keyakinan hakim bahwa ijazah Jokowi asli, sementara bukan hanya hakim, seluruh peserta sidang tidak melihat, tidak pernah ya ditunjukkan asli ijazah Jokowi di muka persidangan. Angel, karena itu menurut saya begini, agar lebih mudah ya, agar ada tadi satu jaksa merasa kesulitan karena nggak dapat dari polisi. Allah. Karena itu sudahlah, nggak usah kemudian menambah angelnya masalah bangsa. Dengan cara apa? Vonis Bambang Tri dan Gus Dur dengan vonis bebas. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.